Pembuktian pertama yaitu pembuktian teorema Pitagoras. Pertama, kita buat garis menggunakan segmen, kita klik segmen, kita buat garis AB. Setelah itu kita buat lingkaran dengan fitur semicircle. Di sini kita buat lingkarannya setengah saja ya teman-teman. Kita klik dari titik A ke titik B. Kita klik titik A titik B. Nah, jadilah setengah lingkaran atau busur seperti di gambar, bisa teman-teman lihat. Kemudian kita klik poin, kita letakkan di setengah lingkaran ini, kita buat titik C namanya. Kemudian kita buat segitiga menggunakan fitur poligon segitiga ABC. Kita buat dari segitiga A, B, dan C. Nah, jadilah segitiga ABC, bisa teman-teman lihat pada gambar. Kemudian kita cari besar sudut di antara segitiga ini, kita klik fitur angle. Kemudian agar lebih cepat kita klik saja bidangnya. Ini akan langsung terlihat berapa saja sudut-sudut yang ada. Kita lihat di sini bahwa sudutnya yaitu 90 derajat. Berarti terbukti bahwa segitiga ini merupakan segitiga siku-siku. Kemudian kita buat garis CB dengan menggunakan fitur line. Kita klik dari C ke B, jadilah garis panjang seperti di gambar. Kemudian kita klik parallel line untuk membuat garis yang sejajar dengan garis CB. Kita letakkan di A, di titik A. Setelah itu kita buat lingkaran. Kita menggunakan fitur kompas yang berjari-jari AC. Kita letakkan pusatnya di C. Nah, kemudian kita buat titik potongnya antara lingkaran dan juga garis CB, garis G maksudnya. Didapatlah titik potong D. Nah, setelah didapat titik potong, kita buat garis yang tegak lurus terhadap garis D, titik D dengan fitur perpendicular line. Kita klik garis G, kemudian kita letakkan garisnya di titik D. Setelah itu kita cari tipotnya antara garis H dan garis yang baru saja kita buat tadi. Kita klik intersect, kemudian didapatlah titik potong E. Nah, setelah itu kita buat persegi dengan fitur regular polygon. Kita klik titik A dan titik B. Kemudian di sini kan ada 4, karena persegi itu memiliki sisi 4, jadi kita klik OK dan jadilah persegi. Nah, setelah didapat bentuk persegi yang sudah kita cari tadi, kita buat lagi persegi lain menggunakan cara yang sama seperti sebelumnya. Pertama, kita klik lagi fitur line, kita klik fitur line, kita buat garisnya di titik C. Nah, bisa teman-teman lihat seperti itu garisnya. Kemudian kita klik parallel line, kita klik garis yang kita buat tadi, kita buat lagi garis B. Nah, setelah itu kita buat lingkaran dengan menggunakan fitur kompas yang berjari-jari CB yang berpusat di titik C. Kita klik CB. Nah, didapatlah lingkaran yang berpusat di titik C. Setelah itu kita cari tipot antara garis line, garis yang digunakan fitur line tadi dengan lingkaran dengan cara mengklik fitur intersect. Kita klik garis, kemudian kita klik lingkarannya. Ini kita pindahin dulu ya teman-teman. Nah, didapatlah tipot H. Nah, kemudian kita buat garis yang tegak lurus dengan cara mengklik perpendicular line, garis yang tegak lurus dengan garis P. Kita klik dan kita letakkan di P. Kemudian kita cari titik potongnya dengan mengklik intersect, kita klik dan dapatlah tipot seperti di gambar. Setelah itu kita klik regular polygon, kita klik titik C dan di titik B, didapatlah persegi karena sisinya 4, jadi kita klik OK. Di sini didapatlah persegi baru. Nah, setelah didapat persegi dan segitiga, kita hilangkan objek-objek yang tidak diperlukan. Kita klik, kita blok dulu lingkaran kecil hitam yang ada di samping kiri. Kita klik show object, kemudian kita scroll ke atas. Kita klik juga lingkaran-lingkaran kecil hitamnya. Ini untuk menghilangkan objek-objek yang tidak diperlukan ya teman-teman.
Klik lagi ke atas, kita blok, kemudian kita hilangkan lagi. Show object. Nah, hilangkan teman-teman. Nah, setelah kita hilangkan objek-objek yang tidak diperlukan, kita buat lagi lingkaran yang berjari-jari AB dengan menggunakan fitur kompas. Di sini kita klik lagi kompas, kita klik titik A dan titik B. Nah, didapatlah lingkaran yang berpusat di titik A. Setelah itu kita buat garis tegak lurus di titik A dengan fitur line. Kita klik garisnya. Nah, didapatlah garis seperti di gambar ya teman-teman. Garis G1 namanya. Nah, setelah didapat garis ini, kita cari garis yang tegak lurus terhadap garis G1 ini. Kita klik, ini kita pindahin dulu ya sebelumnya, soalnya mau dibuat garisnya di bawah nanti. Kita klik perpendicular line, kita klik garis yang baru saja dibuat tadi. Nah, ini kita ulang teman-teman, soalnya nggak pas titik potongnya. Kita klik sekali lagi. Nah, didapatlah garis H1 yang bertipot di N. Nah, kemudian kita buat garis yang sama dengan garis G1 dengan menggunakan parallel line. Kita klik garisnya, kemudian kita buat garisnya di titik B. Setelah itu kita cari tipotnya menggunakan fitur intersect kembali. Kita klik intersect dan garisnya, didapatlah tipot O. Nah, setelah didapat tipot-tipotnya, kita buat persegi dengan regular polygon. Kita klik N dan titik O. Di sini karena persegi 4, jadi kita langsung klik OK. Nah, didapatlah persegi yang bisa teman-teman lihat. Nah, setelah didapat persegi yang kita inginkan, kita hilangkan juga objek-objek yang tidak diperlukan dengan memblok seluruh yang ada di sebelah kiri lingkaran hitam kecilnya. Kita blok. Kemudian kita klik show object. Nah, sudah bersih ya teman-teman. Nah, setelah kita dapat perseginya, 3 persegi di sini beda-beda ukurannya teman-teman. Kita cari titik tengah dengan menggunakan fitur midpoint. Ini kita cari titik tengahnya seluruhnya. Kita klik midpoint or center, kita klik R, S, dan T. Ini untuk mencari titik tengahnya, langsung kita klik saja perseginya. Oh ya, ini agar lebih mudah, kita ganti namanya. Dari R kita ganti namanya menjadi titik A. Kemudian titik S kita rubah namanya menjadi titik B. Kita klik OK. Nah, titik T kita ganti nama menjadi titik C. Kita klik OK. Nah, didapatlah titik-titik tengah A, B, D. Di sini bisa teman-teman lihat persegi-perseginya dari yang kecil sampai yang terbesar. Nah, kemudian setelah itu kita cari luas masing-masing persegi A, B, dan C. Kita dengan cara kita klik teks, kita pilih teks, kita masukkan persegi yang ingin kita cari besarnya. Pertama kita cari dulu yang persegi A, kita buat A. Persegi A ya teman-teman. Persegi A sama dengan nah, kemudian kita klik advance, kita pilih yang lambang GeoGebra untuk mengetahui luasnya. Kita klik di sini yang A kecil.
Nah, kemudian kita klik OK. Klik OK. Nah, didapatlah luas persegi A sama dengan 6,31. Selanjutnya kita lakukan hal yang sama untuk mencari luas dari persegi B dan luas persegi C. Kita klik persegi B sama dengan, kita cari juga di sini B, kita klik lagi OK. Didapatlah B sama dengan 3,03. Selanjutnya begitu juga untuk yang persegi C. Kita cari yang C1 sama dengan C1, kita buat di sini. Jadi luas C-nya sama dengan, di sini kita dapat hasilnya 7. Nah, kemudian kita ketahui bahwa rumus Pitagoras sama dengan, dari sini kita dapat ketahui bahwa A kuadrat sama ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Nah, kemudian setelah itu kita masukkan ke dalam teksnya, C kuadrat ditambah, kita lihat di sana B kuadrat. Ini maaf, salah tadi, harusnya A kuadrat ditambah ini kita tambah A kuadrat ditambah B kuadrat ya teman-teman. Ini tadi terdapat kesalahan, harusnya A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Nah, inilah rumus Pitagoras yang harus kita buktikan tersebut. Nah, setelah kita klik OK, kita temukan bahwa luas dari persegi B, persegi C, dan persegi A sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Sehingga luas dari persegi A sama dengan 6,31, B sama dengan 3,03, C sama dengan 7. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwa teorema tersebut terbukti. Nah, agar teman-teman lebih percaya lagi, ini kita inputkan A kuadrat sama dengan, kita masukkan nilai A-nya. Kita klik A. Kemudian A-nya kita kuadratkan dengan cara kita klik lagi A yang ada di dalam kotak kuning ini. Kemudian kita kuadratkan. Kita kuadratkan. Nah, didapatlah hasil A kuadrat sama dengan 39,82. Selanjutnya begitu juga untuk B kuadrat sampai dengan C kuadrat. Nanti hasil-hasilnya ini kita masukkan ke dalam rumus dan kita lihat apakah terbukti atau tidak. Nah, ini kita masukkan lagi ya teman-teman B kuadratnya. Didapatlah hasil B kuadrat sama dengan 9,18. Kemudian yang terakhir C kuadrat. C sama dengan kuadrat sama dengan C1 kuadrat. Nah, didapatlah hasil C1 kuadrat sama dengan 49. Kemudian kita masukkan ke dalam rumusnya, A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat.
Kemudian kita inputkan nilai C kuadrat, A kuadrat, B kuadratnya tadi ke dalam teks. Sini pertama kita masukkan yang A kuadrat. A kuadrat tadi sama dengan 39,82. Kita masukkan ke dalam sini. Kita input 39,82. Ditambah 9,18 sama dengan 49. Sama dengan 49. Nah, karena luas dari seluruh persegi sudah dimasukkan ke dalam rumus Pythagoras tadi, jadi di sini dapat kita simpulkan bahwa teorema Pythagoras ini terbukti benar. Di mana B kuadrat sama dengan C kuadrat luas dari persegi A ditambah persegi B sama dengan persegi C. Di sini kita tambahkan ke dalam teks terbukti. Kita buat teksnya biar lebih jelas ya teman-teman. Terbukti. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Saya mohon maaf bila terdapat kesalahan. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang akibat teorema Pythagoras. Langkah awal yang akan kita lakukan adalah membuat segitiga menggunakan fitur poligon, yaitu segitiga ABC. Setelah itu kita akan perpanjang garis AC menggunakan fitur line. Dengan garis titik B ke C. Setelah itu kita akan membuat lingkaran di titik C menggunakan fitur circle, center, and radius. Kita klik titik C dengan radius 4. Setelah itu kita akan menentukan titik potong lingkaran tersebut menggunakan fitur intersect. Kemudian terbentuklah titik potong E dengan titik potong D. Kita akan membuat lingkaran menggunakan fitur circle, center, and radius di titik E dengan titik D. Dengan jari-jari ED di titik D dengan jari-jari ED. Setelah itu kita akan menentukan titik potong kedua lingkaran besar tersebut menggunakan fitur intersect, dan terbentuklah titik potong G. Kemudian kita akan menarik garis dari titik G ke titik C menggunakan fitur segment. Setelah itu kita akan menentukan segitiga tersebut apakah sudutnya 90 derajat atau bukan. Kita tentukan menggunakan fitur angle dari titik A ke titik C kemudian ke titik B, dan didapatkan sudut C adalah 90 derajat. Setelah itu kita hapus label atau fitur yang tidak dibutuhkan. Bisa dilihat garis GC
merupakan garis tegak lurus pada garis CA yang didapatkan dari segitiga ini. Sudut C-nya adalah 90 derajat. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan menjelaskan penyelesaian masalah luas segitiga pada gambar 5.3. Hal yang pertama yang perlu kita lakukan adalah konstruksikan segitiga ABC menggunakan fitur poligon. Kita konstruksikan di sembarang titik. Kita hapus terlebih dahulu labelnya. Selanjutnya kita akan menentukan titik tengah dari AB dan BC menggunakan fitur titik tengah atau main point. Kita klik titik AB dan BC. Kemudian kita konstruksikan titik F menggunakan di sebarang posisi di sepanjang AC menggunakan fitur titik baru atau point on object. Kemudian kita konstruksikan segitiga AFD, FCE dan segi 4 FBDFE menggunakan fitur poligon. Kita beri warna yang berbeda supaya terlihat. Titik ACE, kemudian segi 4 BDFE. Maka selanjutnya kita akan menentukan ketika sudah terbentuk konstruksi dari kedua segitiga dan segi 4, kita akan menentukan luas dari masing-masing segitiga dan segi 4 menggunakan fitur luas atau area. Kita klik masing-masing dua segitiga dan segi 4. Maka telah diketahui bahwa luas masing-masing dari dua segitiga dan segi 4. Selanjutnya kita akan menentukan titik tengah dari AC menggunakan fitur titik tengah atau main point. Kita akan melihat apakah ketika titik F berhimpitan ketika titik F berhimpitan dengan titik tengah AC atau titik G, maka luas dari kedua segitiga tersebut adalah sama. Dan jumlah dari kedua luas segitiga tersebut adalah sama dengan luas segi 4 BDFE yang sudah kita konstruksikan. Dan juga ketika titik F berhimpit dengan titik A, maka segitiga AFD menghilang dan terbentuklah segitiga EFC dan segitiga BFE dengan luas yang sama. Begitu juga hal serupa jika kita titik F berhimpit dengan titik C, maka terbentuklah juga segitiga yang sama seperti ketika titik F berhimpit dengan titik A. Itulah penjelasan dari saya. Terima kasih. Baiklah, kita akan mengonstruksi golden rectangle. Pertama, kita buat segi 4 ABCD menggunakan fitur poligon dengan jari-jari 2 cm. Selanjutnya, kita cari titik tengah AD menggunakan fitur midpoint or center. Dan didapat titik E. Kemudian,
kita buat lingkaran menggunakan fitur kompas dengan jari-jari EC dan titik pusat di E. Selanjutnya, kita buat perpanjang garis AD dan BC menggunakan fitur ray. Kemudian, kita cari titik potong antara lingkaran dan garis AD menggunakan fitur intersect. Dan didapat titik F. Lalu, kita buat garis tegak lurus menggunakan fitur perpendicular line terhadap garis AD dan titik F. Selanjutnya, kita cari titik potong antara garis BC dan garis tegak lurus menggunakan fitur intersect. Dan didapat titik G. Kemudian, kita hilangkan objek yang tidak diperlukan. Lalu, kita hubungkan garis BG, GF, dan FA menggunakan fitur segmen. Garis BG, GF, dan FA. Kemudian, kita cari panjangnya menggunakan fitur distance or length, yaitu panjang AB, AD, DF, dan AF. Selanjutnya, kita hitung rasio dari AF terhadap AB. Diketahui AF dibagi AB sama dengan AF, yaitu 3,24, dan AB yaitu 2. Tiga koma 24 dibagi 2 didapat 1,62. Kemudian, kita akan hitung nilai dari AB ditambah AF dan dibagi AF. AB ditambah AF dibagi AF sama dengan, diketahui AB yaitu 2, AF 3,24 dibagi 3,24.
2 ditambah 3,24 hasilnya 5,24 dibagi 3,24 dan didapat hasilnya yaitu 1,617. Kita bulatkan menjadi 1,62. Bisa kita lihat rasionya sama, jadi persegi AFGB itu adalah sebuah golden rectangle. Sekian dari saya, terima kasih. Untuk membuat golden spiral, langkah pertama yang kita lakukan yaitu buat segi 4 dengan menu poligon. Setelah itu, cari titik potong AB sehingga didapat titik E. Selanjutnya, perpanjang garis AB dan garis DC. Setelah itu, cari perpotongan lingkaran dengan garis C. Kemudian dengan menu garis tegak lurus, hubungkan titik G dengan garis K. Selanjutnya, cari perpotongan kedua garis tersebut sehingga didapat titik H. Untuk langkah selanjutnya, buat ruas garis dari titik D ke H. Selanjutnya hubungkan juga titik H ke G, G ke A, lalu A ke D, dan yang terakhir C ke B. Selanjutnya, buat lingkaran di titik C dengan jari-jari sepanjang DC. Langkah selanjutnya, buat busur dari titik CDA sehingga didapat busur E. Lalu, ubah warna pada busur E agar dapat terlihat dengan jelas. Langkah selanjutnya, buat lingkaran yang berpusat di titik B dengan jari-jari sepanjang BG. Lalu, buat juga lingkaran yang berpusat di titik G dengan jari-jari sepanjang GB. Selanjutnya, cari perpotongan lingkaran T dengan garis HG sehingga didapat titik I. Lalu cari juga perpotongan lingkaran S dengan garis CB sehingga didapat titik J. Lalu hubungkan titik J dengan titik I.
Selanjutnya, buat busur dari titik JBI sehingga didapat busur C1. Lalu, ubah warna busur C1 agar gambar busur bisa terlihat dengan jelas. Langkah selanjutnya, buat lingkaran yang berpusat di titik H dengan jari-jari sepanjang HI sehingga didapat lingkaran D1. Langkah selanjutnya, buat juga lingkaran yang berpusat di titik H dengan jari-jari sepanjang IH sehingga didapat lingkaran E1. Selanjutnya, cari perpotongan lingkaran D1. Lalu, cari juga perpotongan lingkaran E1 dengan garis A. Setelah itu, hubungkan titik M dan titik A. Langkah selanjutnya, buat busur dari titik N, I, M sehingga didapat busur F1. Lalu, ubah warna busur F1 agar gambar busur dapat terlihat dengan jelas. Selanjutnya, buat lingkaran yang berpusat di titik C dengan jari-jari sepanjang CM sehingga didapat lingkaran G1. Selanjutnya, buat juga lingkaran yang berpusat di titik M dengan jari-jari sepanjang MC sehingga didapat lingkaran H1. Selanjutnya, cari perpotongan lingkaran G1 dengan garis R sehingga didapat titik potong P. Lalu, cari juga perpotongan lingkaran H1 dengan garis MN sehingga didapat titik Q. Langkah selanjutnya, hubungkan titik P dan Q. Lalu, buat busur lingkaran dari titik Q, M, P, sehingga didapat busur K1. Lalu, ubah warna busur K1 agar busur dapat terlihat dengan jelas. Langkah selanjutnya, buat lingkaran yang berpusat di titik P dengan jari-jari sepanjang PJ. Lalu, buat juga lingkaran yang berpusat di titik J dengan jari-jari sepanjang JP. Langkah selanjutnya, cari perpotongan lingkaran P1 dengan garis PQ sehingga didapat titik potong R. Lalu, cari juga perpotongan lingkaran Q1 dengan garis JN sehingga didapat titik S. Kemudian, hubungkan titik R dengan titik S. Langkah selanjutnya, buat busur dari titik RPS sehingga didapat busur R1. Kemudian, ubah warna busur R1 agar gambar busur dapat terlihat dengan jelas.
Langkah selanjutnya, buat lingkaran yang berpusat di titik S dengan jari-jari sepanjang SN. Lalu buat juga lingkaran yang berpusat di titik N dengan jari-jari sepanjang NS. Langkah selanjutnya, cari perpotongan masing-masing lingkaran. Sehingga didapat titik T dan titik U. Lalu, hubungkan titik T dan titik U. Langkah selanjutnya, buat lingkaran dari titik Q dengan jari-jari sepanjang QU. Lalu, buat juga lingkaran yang berpusat dari titik U dengan jari-jari sepanjang UQ. Kemudian cari perpotongan masing-masing lingkaran. Sehingga didapat titik V dan titik W. Langkah selanjutnya hubungkan titik V dan W. Langkah selanjutnya dari titik TSU sehingga didapat busur E2. Lalu, ubah warna busur E2 agar gambar busur dapat terlihat dengan jelas. Langkah selanjutnya, buat juga busur dari titik WUV sehingga didapat busur F2, lalu ubah warna busur F2 agar gambar dapat terlihat dengan jelas. Lalu, untuk langkah yang terakhir, hilangkan beberapa objek agar gambar golden spiral dapat terlihat dengan jelas.
Itulah penjelasan dari kelompok kami tentang prinsip konstruksi untuk eksplorasi dan investigasi geometri dimensi 2. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.